Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 April 2022 dengan judul Jauhilah Hawa Nafsu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga untuk menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena rahmat begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita tidak memiliki waktu untuk disia-siakan. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan ditutup. Kekekalan ada di hadapan kita. Tirai segera akan dibuka. Kristus segera datang. Malaikat Allah berupaya menarik kita dari beberapa perkara dunia. Janganlah mereka bekerja dengan sia-sia. Bila mana Yesus berdiri di bilik yang maha suci, menenggalkan jubah keimamatannya dan mengenakan jubah pembelasan, maka pengumuman akan dikumandangkan. Barang siapa benar, biar ia terus berbuat kebenaran. Dan lihat, aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Badai akan datang, tanpa henti dalam amarannya. Apakah kita siap untuk menghadapinya? Kita tidak perlu berkata, bahaya hari-hari terakhir akan segera menimpa kita. Itu sudah datang. Kita sekarang membutuhkan pedang Tuhan yang menusuk ke dalam jiwa dan sumsum dari nafsu daging, nafsu makan, dan nafsu pikiran yang telah menyerah pada pemikiran yang perlu diubah. Pikiran harus berpusat pada Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk menggerakkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi kecenderungan alamiah dari hati duniawi. Upaya kita, penyangkalan diri kita, ketekunan kita harus sebanding dengan nilai tak terbatas dari objek yang kita kejar. Hanya dengan menang sebagaimana Kristus menang, kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Kita harus berpaling dari 1000 topik yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan membangkitkan pertanyaan, tetapi tidak berakhir dengan apa-apa. Kepentingan tertinggi menuntut perhatian yang cermat dan energi yang terlalu sering diberikan pada hal-hal yang relatif tidak penting. Disalin dari Testimonies jilid 8 halaman 314 dan 316. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu berkat, kekuatan, dan juga motivasi bagi masing-masing kami agar supaya kami harus menjauhi segala sesuatu yang membuat kami tinggalkan Tuhan. Dan lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami bahwa kita tidak memiliki waktu untuk disia-siakan. Kita tidak tahu berapa lama lagi pintu kasihan ditutup. Kekekalan ada di hadapan kita, tirai segera akan dibuka.
Kristus segera datang. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, dan juga di dalam mengambil setiap kebijakan, biar itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan memberkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya juga Tuhan lindungi, pelihara mereka. Curahkan juga hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi dalam pelayanan di tengah-tengah kesukaran hidup saat sekarang ini. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya dan juga persiapan untuk peletakan batu pertama rumah sakit Advent Kupang. Biarlah semua panitia dan para tukang yang telah dipercayakan, mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan lebih daripada itu kami berdoa khusus untuk Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi, kelembutan di dalam pelayanan dan juga di dalam kepemimpinan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk belajar Alkitab interaktif online yang berlangsung setiap malam, dan juga KKR dan juga pendalaman Alkitab. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa juga Tuhan berkati, supaya mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan telah percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.